Hai guys, kembali lagi bersama kita di podcast Freestyle. Podcast yang relate sekali dengan anak muda dan akan membuat kamu berpikir lebih positif dan memperkuat mental. Namaku Gary dan di sini saya bersama rekanku yaitu. Halo Sobat Freestyle, aku Selin dan ya maaf Sobat Freestyle kalian satu ini agak KO ya guys. Tapi gak apa-apa. Di sini kita memang mau membahas mengenai banyak sekali hal, baik itu pola pikiran, privilege, filosofi hidup dan apapun yang relate dengan generasi saat ini. Yes, betul sekali itu so. Nah, Ger, hari ini kita tuh gak sendirian aja loh, Ger. Kita sudah mengundang banyak sekali ya teman-teman kita macam-macam gitu ya, ada yang sampai artis-artis gitu. Nah, tapi hari ini tuh spesial sekali karena kita mau mengundang bestie-bestie freestyle kita. Ya, jadi basa-basi kita langsung sambut aja ya tamu spesial kita. Nah, benar. Hai semuanya. Jadi perkenalkan semuanya, namaku Jonah. Terus hari ini aku datang sama sobat freestyle saya yaitu Jessica. Hai, salam kenal. Sama kenal. Ya, jadi sebelum kita memulai podcast kita pada hari ini gitu kan, saya ini ingin bertanya dulu kepada kalian, apakah ada suatu filosofi kayak makna gitu di balik nama podcast freestyle ini gitu kan? Soalnya hari ini kita tuh ingin bahas yang berbau-bau dengan filosofi gitu ya. Jujur aku juga penasaran sih. Oh, gitu ya. Gitu sih. Untuk itu sebenarnya gak ada makna mendalam sih dari nama freestyle ini. Jadi nama ini kita gunakan karena sering kali ya kalau kita omong gitu mengenai suatu hal kan bisa dihubungkan dengan banyak hal. Dan juga kamu tahu lah orang ngedance itu kan ada flow-nya gitu kan. Oh iya. Jadi ya follow aja the flow. Oke, siap. Iya, jadi kayak bisa di-link mengenai banyak hal gitu ya. Jadi ya seperti konsep freestyle kita, kalian jangan malu-malu ya untuk sharing ataupun bertanya mengenai apapun, basically anything gitu yang mau diceritakan ke teman-teman freestyle kita. Ya, setuju sekali. Nah, masuk ke topik, menurut kalian kita sebagai anak muda, apakah perlu ya namanya pemikiran positif dan dewasa? Nah, pastinya diperlukan sekali itu. Apalagi kita kan ini masih muda ya. Pasti banyak dari kita tuh yang mungkin sedang mencari jati diri. Nah, kalian pasti pernah kan ya di fase yang sama gitu. Aku sendiri juga pernah. Wajar, itu normal. Iya. Nah, Kalau tapi misalnya sampai gak sadar, itu gak normal. nah, benar. Iya, betul. Nah, tapi perlu diingat harus juga didampingin dengan mindset yang dewasa. Kenapa ya? Biar kita bisa dapat berpikir secara dewasa, berpikir kritis, terus juga mengalami masalah-masalah tersebut kita bisa mengatasi dengan ngontrol emosi, ngontrol pikiran dan lain-lainnya. Gitu. Ya, kalau menurutku sendiri ya pastinya perlu lah ya kita sebagai anak muda punya namanya mindset atau pikiran yang dewasa. Nah, mindset dewasa ini mindset yang seperti apa sih? Mindset yang harus kita punya seperti apa? Yang harus kita punya adalah mindset kita tuh mengkritisi terhadap beberapa hal yang harus kita aware gitu, yang harus kita waspadai. Nah, tapi bukan berarti perlu digarisbawahi bahwa kritis ini bukan berarti kita tuh overthinking ya, memikirkan segala sesuatu. Apalagi kalau kita anak muda ini kan, aduh nanti gimana lebay banget kalian ini ya. Nah, terus jadi yang berakhirnya ini pada sebuah tantangan hidup gitulah. Jadi masa di hidup ini kalau nggak ada tantangan ya nggak ada gairahnya gitu kan untuk berjuang gitu kan. Jadi perlulah pastinya ya mindset dewasa dan berpikir kritis ini gitu sih. Nah, benar banget itu apa yang dikatakan Jonah. Makanya kalau kita nggak sadar ini, banyak orang yang memberi label kepada generasi kita itu sebagai generasi strawberry. Nah, biar aku jelaskan secara singkat aja, generasi strawberry ini diberikan kepada orang yang sebenarnya punya potensi yang luar biasa, tapi dia di satu waktu itu gampang tertekan. Contoh waktu kerja nih, suka ngeluh soal kerjaannya menumpuk atau gampang rapuh karena ditegur oleh orang lain. Nah, jadi dengan punya pola pikir yang disebutkan Jonah tadi, kita bisa lebih fokus pada pengembangan diri. Ya, ini kayaknya kita mulai ini udah seru banget gitu ya, udah interesting, udah very wow gitu ya. Nah, habis ini kita mau bahas apa lagi nih, Ger? Nah, aku pengen tahu kalian sendiri tuh bisa punya mindset seperti itu sendiri dari mana ya? Apa mungkin dari baca buku gitu? Oke, aku dulu ya, karena dari Jessica. Oh iya, silakan. Nah, kalau dari aku sendiri jujur, karena dia aku udah sempat
sebut tuh di awal sempat mention dikit-dikit mengenai filosofi. Oh ya. Nah, filosofi yang saya maksud ini adalah filosofi dari buku. Nah, buku ini namanya adalah Filosofi Teras karya dari Henry Manambiri. Jadi filosofi teras ini itu berbicara mengenai prinsip-prinsip stoicisme dari Yunani Romawi, dan menurutku ini benar-benar sangat relevan banget buat anak muda yang sekarang ini, apalagi kita yang sebagai Gen Z atau generasi strawberry ini perlu yang namanya membaca buku ini. Kenapa? Karena benar-benar relevan. Gimana cara kita mengatasi stres, gimana cara kita mengatasi cemas, segala macam lah yang pokoknya berhubungan banget lah sama kehidupan kita gitu kan, kehidupan psikologis kita gitu sih. Dan kalau dari mindset dewasa sendiri ya, kok saya sendiri jujur dari pengalaman dan ya baca buku, salah satunya buku ini. Gitu. Nah, kebetulan banget aku juga baca buku yang dibaca sama Jonah tadi. Jadi kalau aku perhatikan nih, realitas anak muda sekarang ini banyak yang tertekan karena masalah situasi. Biasanya karena masalah ekspektasi sosial, takut gagal atau gampang terpancing emosi gitu. Jadi di buku itu ada kan sempat dimention metode stoicisme. Nah, jadi dari metode ini memberikan perspektif baru untuk menghadapi masalah-masalah yang serupa. Ini kata ini kebetulan banget nih. Ini kata ini settingan apa gak ya guys? Ini gak settingan ya guys. Aku baru aja baca buku itu juga, baru direkomend sama Gary ya, karena kapan hari itu katanya sempat viral gitu. Nah tapi gak apa-apa, kita mau lebih membahas mengenai isi bukunya itu agar Sobat Freestyle juga bisa ikut paham ya isinya itu apa. Ya tapi dari tadi aku nggak salah aku dengar dari Jessica ya nyebut suatu metode ini. Yang dimaksud dari buku si karya Henry ini apa sih metode yang dimaksud itu? Oke, biar aku jelasin secara detail. Jadi teori yang digunakan di buku karya Henry ini yaitu teori stoicisme, yang dimana teori ini mengajarkan kepada kita untuk lebih fokus pada hal yang bisa kita lakukan dan lebih menerima apa yang tidak bisa kendalikan. Terus juga ada satu metode yang keren banget, namanya itu STAR, kepanjangan dari stop, think, assess, sama respon. Dimana hal ini ada hal tertentu yang mungkin kita harus berhenti sejenak, terus tetap berpikir secara rasional sehingga dapat menghasilkan respon yang baik, bagus, dan jelas. Kalau misal lebih spesifik itu kayak gimana? Contoh aplikasi nyatanya gitu. Contoh, kita sering dapat komentar negatif dari orang lain atau dari teman gitu ya. Nah, hal yang bisa kita kendalikan itu gimana kita respon komentar tersebut. Apakah kamu mengambil itu sebagai kritik yang menghancurkan diri kita atau sebagai kritik yang membangun. Sementara hal yang tidak bisa kita lakukan adalah mengendalikan opini orang tersebut kan. Jadi dengan memahami konsep ini kita lebih tidak mudah tersinggung dan lebih fokus sama diri sendiri aja sih. Gitu. Betul banget yang dibilang Jessica gitu kan. Nah, contoh lainnya adalah saat kita kan ini masih SMA ya. Kita ini masih SMA. Dan pastinya kita pasti pernah lah ya ngerasain punya guru yang sebel banget gitu, kayak sangat aduh, kita tuh gemes banget lah sama guru gitu kan. Soalnya kalau setiap ngasih tugas itu banyak bener gitu kan. Nah, daripada kita mengeluh dengan guru tersebut dengan tugas yang dikasih kepada kita, lebih baik kita tuh mencari solusi jalan keluarnya. Bagaimana aku ini bisa menghadapi kayak guru-guru yang galak-galak dan yang nyebelin itu, dan tugas-tugas yang dikasih yang berat-berat itu gimana sih caranya aku bisa dapat menyelesaikan dengan baik gitu, daripada aku terus-menerus mengeluh dan tidak ada impact yang berdampak kepada tugas yang akan diselesaikan. Ya lebih baik kita ya mencari solusi daripada kita terus mengeluh gitu sih. Wah, ini kalian ini relate rasanya kita bisa relate banget ya. Kadang kita bisa bertemu sama guru yang jengkelin atau mungkin juga ada bahkan teman-teman kita gitu ya, kadang yang bisa bikin mental kita down juga gitu. Itu sering banget ya kayaknya saat apalagi sekarang udah ada sosial media gitu ya. Kayaknya itu sering banget. Nah, ini berarti stoicisme ini tadi itu
mindset untuk berpikir bijak dan juga dewasa sebelum menyikapi sesuatu gitu ya. Lebih tepatnya berpikir secara rasional, secara rasional. yang baik dan benar seperti itu. Oh ya. Nah, terus untuk yang tadi metode STAR itu apa mungkin ada pemaparan atau realisasi lain gitu dalam kehidupan sehari-hari? Oke, mungkin untuk metode STAR ini bisa dijelaskan langsung oleh Jonah karena dia sudah gitu. lebih mendalam. Oke. Aku ini Guys. gitu kan. Freestyle. Iya. Oke, jadi metode STAR ini kan tadi udah sempat dibilang sama Jessica, yaitu namanya dari stop, think, assess, and respond. Nah, kita mulai bahas satu-satu ya, kita bahas secara singkat aja. Nah, mulai dari stop. Stop ini ketika dimana kita tuh harus berhenti ketika emosi kita pada saat masalah itu benar-benar meluap gitu. Emosi kita benar udah sampai di titik puncaknya dan kita harus stop di sana. Kalau misalnya pasti kita pernah merasakan ya, kalau kita marah-marah itu tuh tidak ada kepikiran namanya buat solusi jalan keluar ya kan? Pasti pernah relate kan? Nah, dari situ kita perlu namanya stop. Nah, lalu yang kedua, think dan assess. Nah, 2 dan 3 ini saling berkorelasi karena apa? Kita tuh harus berpikir jalan atau solusi apa ya yang kita harus cari gitu, apa yang harus kita selesaikan gitu. Terus dan juga assess. Assess ini kayak kita tuh menilai apakah kita marah-marah itu penting nggak sih buat mereka atau buat kita. Bukannya kalau kita marah-marah tuh semakin memperburuk kondisi gitu kan. Nah, dan paling terakhir adalah respon. Nah, dari think dan assess itu kita kan bisa menghasilkan responnya kita terhadap masalah itu gimana sih, apakah kita sudah sesuai dengan apa yang dimau, apa yang sudah rasional atau tidak, apakah sudah sesuai dengan logis atau tidak, itu sih. Nah, kalau mungkin beberapa dari kalian pernah ngerasa kayak aku ini udah, kalau misalnya baca buku gitu ya, aku ini rasanya seperti kok udah melakukan metode ini gitu ya. Nah, sama kayak aku tuh juga secara tidak langsung menggunakan metode STAR ini, tapi karena aku berhubung baru baca buku ini, jadi ini benar-benar relate sama aku gitu sih. Jadi pasti kalian juga pernah lah ya, pasti ngerasain aku nih sudah melakukan metode ini dan itu, tapi apa ya nama teori atau nama metodenya ya kan? Pasti kalian pernah ngerasain seperti itu. Yes, gitu sih. Nah, ini kalian itu karena udah baca buku ini ya, kalian ada suatu kejadian atau peristiwa gitu nggak sehingga kalian itu akhirnya sadar akan hal tersebut dan juga akhirnya mau mengimplementasi pola pikir tadi seperti tadi yang udah dijelaskan itu. Oke, aku cerita dulu ya. Boleh. Oke, jadi dulu ini aku tipe orang yang gampang kepikiran yang berlebihan gitu, atau apa-apa dipikirin padahal hal itu sebenarnya tidak penting gitu, malah memperburuk kondisi. Nah, sampai suatu saat aku mengalami gagal yang sangat besar, terus aku jadi sadar sama hal itu. Karena aku tidak bisa terus-terusan menyalahkan keadaan. Jadi aku belajar untuk lebih menerima dan fokus sama solusi daripada meratapi masalah terus, karena galau terus juga gak ada ujungnya sih. Ya. Terus lanjut ya, kalau aku ya jujur aku ini juga sedikit relate lah ya sama Jessica, apalagi bagian bukan sedikit, agak relate dengan Jessica, apalagi bagian yang memikirkan perkataan orang lain. Nah, jujur aku sendiri kan orangnya visual dan mendengar gitu kan. Nah, saya tuh kadang itu kayak melihat beberapa hal kayak misalnya muka orang lain nggak enak, itu saya tuh mulai mikirin. Jadi misalnya hal-hal penting yang seharusnya saya pikirin dalam hidup saya, malah saya tidak pikirin gitu. Itu kan lucu banget. Nah, selama SMA pas awal-awal masuk SMA itu saya tuh nggak percaya diri banget lah pada diri sendiri. Soalnya saya ini SMP kan COVID ya kan, SMP COVID, kita tuh bisa apa sih, kita punya talenta apa dan apa sih, potensi apa sih dalam diri kita. Jadi dari sana saya merasa aku punya talenta apa yang bisa dikembangkan gitu kan. Nah, tapi seberjalannya waktu, setelah aku mengalami jatuh bangun dalam SMA dari kelas 10 sampai kelas 11. Nah, fun fact, kelas 10 aku join organisasi tapi jadi wakil ketua OSIS dan saya AFK gitu kan, nggak ngapa-ngapain. Jadi nggak ada esensi turun tangan atau implementasinya.
Dan akhirnya karena jadi ya karena jadi waketos, terus habis itu tahun saja pasti jadi ketua OSIS lah ya, karena secara tidak langsung, wih pekerjaannya bagus ya gitulah ya itu ya tau lah ya, kayak ya di setting lah ya. Nah selama aku jadi ketua OSIS itu kan pasti banyak lah lika-liku yang aku lalui, soalnya apalagi kalau jadi OSIS kan pasti kita perlu namanya mengimbangi nilai mata pelajaran kita, apalagi saat itu saya ngambil jurusan IPA. Wah jadi tantangan besar banget lah ya bagi saya. Nah dari sana saya tuh belajar terus menerus gitu kan, gimana ya cara saya mengontrol anak buah saya, anak anggota saya, terus gimana cara saya mengimbangi. Tapi kenyataannya tidak bisa sama sekali, karena harus benar-benar punya mental yang kuat dan pikiran atau mindset yang dewasa. Soalnya menjadi ketua itu bukanlah sesuatu yang mudah gitu kan. Jadi ya, dan berjalannya waktu ya, menurut beberapa dari kalian, kalau misalnya saya cerita lebih spesifik, jatuh bangun saya lalui tidak terlalu berat lah bagi kalian, tapi menurut saya sudah cukup berat. Tetapi ya dari situ tadi saya mulai belajar apa ya yang perlu saya kembangkan lagi selain nilai ke pemimpin saya dan sebagainya. Dari sana saya mulai baca buku ini dan akhirnya ya melakukan beberapa metode yang dianjurkan oleh buku ini, seperti itu. Nah, terus yang perlu disadari adalah setiap jatuh bangun kita atau kegagalan kita itu merupakan bagian dari proses kita menuju kesuksesan. Nah, dan banyak anak muda itu tidak sadarkan hal ini, dan perlu diingatkan lagi, anak muda sekarang itu kan stres gitu kan, banyak stres, galau dan segala macamnya. Tapi itu tidak penting, karena apa? Karena ya kita tuh harus fokus kepada tujuan yang kita punya, gitu sih. Ya seru ya mendengar pengalaman mereka ini ya. Iya, dan seru banget. aku yakin teman-teman yang mendengarkan juga mengalami hal yang serupa dan juga bisa ngambil suatu pelajaran dari pengalaman kalian. Of course. Nah, setuju banget nih Gian. Nah, kita ini kan habis sharing-sharing gitu ya, berbagi cerita-cerita. Nah, kalian apa ada tips untuk sobat freestyle agar bisa ikut belajar memiliki pemikiran tadi stoicisme atau juga star gitu, atau mungkin serupa? Jadi yang pertama, kita tuh harus sadar bahwa tidak semua bisa kita kendalikan. Yang bisa kita kendalikan yaitu ya diri kita sendiri. Ya. Jadi dari jaga omongan, jaga sikap, jaga dan lain-lain lah. Jadi jangan fokus kepada orang lain, apa orang lain katakan kepada kita. Kita tetap fokus lah harus sama diri sendiri. Kalau dari aku sendiri, tips yang paling ampuh adalah ketika kalian sudah mulai mengalami stres, kalian tuh harus memilah stres kalian itu penting apa tidak buat masa depan kita, penting nggak buat tujuan kita. Nah, kalau dari aku sendiri, tips yang perlu dilakukan adalah biasakan untuk melakukan refleksi diri. Refleksi diri seperti apa? Misalnya kalau kalian punya kaca besar di rumah, kalau nggak punya ya nulis lah ya. Kan kita kan, ya kan kita kan punya ya banyak teknologi gitu kan. Nah, biasakan kita tuh merefleksikan apakah kita ini sudah baik 1% setiap harinya. Nah, saya mengambil 1%-persenan ini itu dari mana? Kalian tahu? Nggak pernah tahu. Jadi aku ngambil kutipan ini 1% tiap hari lebih baik itu dari buku Atomic Habits. Ya, pernah tahu buku Atomic Habits? Itu viral banget itu. Yes, betul banget. Nah, dengan begitu kita tuh dapat lebih sadar dalam mengambil keputusan yang akan kita capai dalam tujuan kita. Nah, tetapi perlu diingat lagi, perlu digarisbawahi lagi, merefleksikan diri itu ada batasannya. Semua itu ada batasannya ya guys, termasuk saat kalian pacaran itu ada batasannya. Oke. Nah, kalau misalnya kita merefleksikan diri kita berlebihan, ya pastinya akan muncullah beberapa isu dalam ya mental health lah, segala macam, anxiety dan ya gitulah, lebay kan, ribet kan. Nah, solusinya apa? Ya gunakan metode STAR ini ya saudara-saudaraku. Jadi buat kalian semua di sana, jangan lupa menggunakan metode bintang ya. Bintang freestyle. Bintang freestyle.
Ya itu keren banget ya guys itu tipsnya. Nah tapi aku mau nanya satu lagi nih. Kalau semisalnya kita punya teman atau siapapun itulah yang justru malah sebaliknya. Jadi bukannya dia yang tanda kutip sedikit-sedikit sering stres, tapi malah dia itu kayak sudah merasa wah aku ini udah jalannya yang benar ini gak apa-apa, jadi akhirnya dia itu kayak dalam tanda kutip tidak mau tahu gitu ya, dan juga menganggap bahwa apa yang dilakukannya itu sudah benar dan tidak perlu perubahan gitu. Nah itu cara membantu atau menyikapinya itu gimana? Biar aku aja yang jawab ya. Iya. Cara menyikapinya adalah ya sudah dibiarin aja gitu kan. Dibiarin saja. Iya dibiarin. Tapi kalau merugikan orang lain gitu gimana? Kalau gimana? Merugikan orang Ya lain. kalau merugikan orang lain ya kita putus lah hubungannya dengan dia gitu kan. Oh cuek ya Ya cuek aja lah kan. Cuek Maksudnya aja. orang kalau misalnya orang yang suka membuli lah segala macam itu cukup dicuekin aja, dan orang yang membuli itu pasti bakal merasa wih orang ini sigma banget gitu kan. Ya kan? Nah jadi cukup dicuekin aja, gak perlu dipikirin, tetap stay on your path guys, tetap pada jalan utama kalian untuk mencapai tujuan kalian. Itu tipsnya dari saya ya. Love you all. Kalau misalnya kita malah satu kelompok nih, atau maksudnya kita harus terpaksa bekerja sama orang itu gimana? Ya kita harus bersikap profesional lah ya. Kita ini sudah nggak muda dan kita tuh harus menyadari Masih dengan muda. iya masih muda dong. Kita kan Tapi harus punya pola pikir dewasa. Iya, betul iya, ya. Kita kan iya. apalagi kita udah banyak sekali cap-capan terlabel generasi strawberry ya, jadi kita harus sadar akan hal itu. Kita harus punya daya juang yang lebih dan ya segala macam lah pokoknya intinya melengkapi sih, itu aja. Nah, Itu ya. Kalau nggak mau dicap generasi strawberry ya harus kita ubah, harus Iya, kita lawan sih. betul banget, betul banget. ya jadi generasi duren Waduh, yang kuat. Oh iya. Duren. Oke, betul. Tapi Nah, apalagi mau ditanyakan? Apakah udah cukup itu saja? Soalnya saya ini orangnya sibuk banget gitu. Oh gitu. So, maaf ya Pak. sibuk banget. Maaf mengganggu waktu. Maaf. Saya ini Iya, harus iya, lebih ampun. produktif lagi. Iya, Oke, iya, oke, iya. oke. Ampun, Siap, ampun, siap, siap, ampun, siap. ampun. Nah, udah untuk hari ini mungkin kita segitu dulu aja ya Gian ya. Ya. Nah sebelum maaf kalian apakah ada pesan untuk Sobat Freestyle nih, pesan-pesan terakhir nih ya, bukan yang gimana gitu ya, tapi untuk menutup podcast kita hari ini. Oke, jadi dari aku dulu, aku cuma ingin menyampaikan ke kalian bahwa setiap orang itu punya prosesnya masing-masing. Kita sendiri juga pasti dari latar keluarga yang beda-beda gitu loh. Jadi jangan samain proses kita dengan orang lain, karena jalan kita tuh juga berbeda-beda. Betul. Terus juga jangan takut gagal dan terus belajar. Gak ada kata berhentinya sih untuk belajar ini, Yes, sampai betul. tua pun. Betul. Kalau dari aku sendiri, satu kalimat simpel yaitu apa? Kerja keras dan berdoa. That's all. Thank you semua. Ya, pesan sangat inspirasi ya. Oke, jadi kita sudahi aja ya podcastnya. Oke, masih Jona, Jessica udah sharing cerita kalian. Thank you. Terima kasih semuanya. Ya. Ya, sorry ya, saya harus keburu-buru Oke. banget. Oh, Saya iya, ini iya. orangnya Siap. sibuk banget. Iya, Tenang iya, aja. iya. Oke. Ya, itu aja dari podcastnya kita. Itu diskusi kita mengenai pola pikir dewasa dan positif. Sekian, terima kasih. Bye. Salam freestyle. Salam freestyle, guys.